Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baiklah di sini izinkan saya untuk melakukan ujian akhir semester praktikum MIPA tahun 2020-2021. Di sini ada saya sendiri, nama Hilman Firmansyah, NIM J1A1200056 dari kelas R002 atau kelas R4, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi 2021. Pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba adalah proses membuat larutan lebih lemah atau lebih kurang dari terkonsentrasi. Dalam mikrobiologi, serial pengenceran atau biasa kita sebut log dilution digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme ke konsentrasi yang diperlukan untuk metode pengujian tertentu, atau ke konsentrasi yang lebih mudah untuk dihitung saat ditumbuhkan ke media. Pengenceran log atau log dilution adalah pengenceran 10 kali lipat, yang berarti konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10. Disebut juga dengan pengenceran bertingkat. Untuk menyelesaikan 10 kali lipatan pengenceran, rasio harus 1:10. Angka 1 mewakili jumlah sampel yang ditambahkan, dan angka 10 mewakili ukuran final sampel. Misalnya, ukuran sampel adalah 1 mili ditambahkan ke 9 mili pengencer sama dengan total 10 mili. Suatu perhitungan plate count atau perhitungan cawan merupakan teknik anumersi mikroba yang ditanamkan dibiarkan pada suatu media padat. Penanaman atau juga disebut inkulusi bertujuan untuk memisahkan sel atau kumpulan untuk membentuk koloni sehingga kemungkinan untuk dapat dihitung dan diperkirakan jumlah mikroorganisme per satuan sampel. Penanaman pada media padat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pada permukaan atau menenggelamkan mikroorganisme pada media padat. Juga disebut dengan metode pour plate atau strike plate. Dalam melakukan perhitungan cawan, terdapat beberapa kisaran hitung untuk metode plate count secara umum, yaitu yang pertama FDA Bacterial Analytic Manual atau BAM menyarankan untuk memakai kisaran 25 sampai 250 kalori untuk per plate. AOAC memberikan kisaran 30 sampai 300 koloni per cawan, dan ISO 7218 dan ISO 8199 memberikan kisaran 10 sampai 200 koloni untuk split plate dan 10 sampai 300 koloni untuk pour plate. Pada praktikum yang telah kami lakukan sebelumnya, kami melakukan perhitungan koloni per cawan menggunakan standar dari AOAC, yaitu 30 sampai 300 koloni per cawan. Perhitungan itu berguna untuk mengetahui kurva pertumbuhan bakteri dalam media kaldu atau cairan. Metode ini adalah salah satu metode paling sederhana yang digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan, dan metode ini menggunakan spektrometer untuk melacak perubahan optikal density dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, jika jumlah sel dalam sampel meningkat, transmisi cahaya melalui sampel akan berkurang atau turun. Pengaturan OD standar adalah 600 nanometer untuk sampel kaldu kuning hingga coklat, tetapi dapat disesuaikan jika warnanya tidak dalam kisaran ini. Metode ini juga menggunakan pengukuran spektrometri setiap 15 menit hingga 3 jam. Pastikan untuk selalu mencatat waktu dan mencatat data dengan benar. Selanjutnya, titrimetri adalah metode analisis kuantitatif menggunakan titrasi. Metode analisis titrimetri ini didasarkan pada hubungan stokiometri sederhana dari suatu reaksi kimia tertentu.
Titrimetri adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sehingga mencapai titik stoikiometri atau titik setara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis titrimetri, yaitu reaksi harus berjalan sesuai dengan persamaan reaksi tertentu tanpa ada reaksi samping. Reaksi harus berlangsung lengkap pada titik ekivalensi. Titik ekivalensi dapat ditentukan dengan menggunakan suatu metode tertentu, yaitu dan yang terakhir adalah reaksi hendaknya berjalan dengan cepat sehingga titrasi dapat selesai dalam hitungan menit saja. Pada praktikum kemarin, contoh titrasi perhitungan yang kami lakukan adalah titrasi asam basa. Titrasi asam basa yang kami lakukan yang pertama ada pada titrasi C6H8O7 atau biasa orang nyebutnya adalah air jeruk nipis. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan titrasi asam basa pada larutan jeruk nipis adalah siapkan dulu larutan jeruk nipisnya sebanyak 10 milimeter, kemudian kita tuang ke dalam labu ukur 100 meter dan kita tambahkan pada aquades hingga tanda tera. Lalu ambil sebanyak 10 mili air jeruk nipis tersebut yang sudah kita siapkan tadi, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mili dan kita berikan indikator PP 2 tetes. Lalu masukkan NaOH ke dalam biuret sebanyak biuret 100 mili. Lalu lakukan titrasi sampel yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam biuret hingga mencapai titik ekivalennya. Dan setelah itu lakukanlah perhitungan terhadap konsentrasi pada larutan air jeruk nipis itu. Ulangi langkah-langkah itu sama persis untuk larutan CH3COOH atau larutan cuka dan larutan HCl. Gravimetri. Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melakukan proses pemisahan. Pengukuran dalam metode gravimetri ini dilakukan dengan cara penimbangan banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan dari hasil reaksi. Pemisahan komponen-komponen dan senyawa-senyawa yang dikandung dilakukan dengan beberapa cara seperti metode pengendapan, penguapan, dan metode elektrolisis. Pada saat praktikum, kami melakukan analisis gravimetri pada analisis kuantitasi garam klorida. Bahan dan alat-alat yang kami gunakan dapat di pause videonya. Baik. Dengan cara prosedurnya adalah yang pertama kita siapkan dulu kertas Wetman ukuran 3, lalu timbang sebanyak 1 gram sampel tersebut. Setelah ditimbang lalu kita masukkan ke dalam gelas beker. Larutkan dengan sampel dengan 100 ml asam nitrat 0,1 pada suhu ruang. Panaskan larutan tersebut di atas api bunsen dengan suhu 80 derajat. Teteskan 30 ml larutan tersebut. Larutan AgNO3 5% ke dalam larutan sampel secara perlahan. Letakkan ujung pipetnya dekat dengan permukaan larutan agar tidak terjadi percikan. Biarkan larutan beberapa saat agar supernan menjadi jernih, lalu tambahkan lagi 1 tetes larutan AgNO3 untuk melihat adakah endapan yang terjadi. Jika pada penetesan AgNO3 terjadi kekeruhan, tambahkan lagi 1 mili larutan AgNO3 dan panaskan sambil diaduk. Pemanasan dan pengadukan dilakukan hingga supernatan menjadi jernih. Saring larutan tersebut menggunakan corong yang dilapisi oleh kertas Wetman ukuran 3, bilas menggunakan larutan pencuci, lalu bilas menggunakan metanol dan keringkan endapan di dalam oven, dinginkan di dalam desikator, lalu timbang. Untuk perhitungan
Untuk perhitungan untuk mencari tahu faktor gravimetrinya adalah dengan rumus BM zat yang dicari adalah CL dibagi dengan BM zat yang diendapkan. BM adalah berat massa. Berat massanya adalah berat CL 35 dan berat AgCl sama dengan 143. Maka didapatlah 0,24. Lalu untuk mengetahui berat endapan adalah berat endapan yang kita timbang dikurang dengan berat endapan yang ada di kertas Wattman. Jadi untuk percobaan pertama didapat hasil 1,11 gram, untuk percobaan kedua didapat hasil 1,7 gram, dan untuk percobaan ketiga didapat hasil 1,39 gram. Lalu setelah itu untuk mencari berat CL, berat endapan yang sudah kita lakukan dari tiga pengulangan tadi, kita kalikan dengan berat massa zat yang dicari dan dibagi dengan faktor gravimetri tadi. Jadi didapat untuk pengulangan pertama, ulangan pertama pada berat endapan didapat 1,1 gram dikali dengan berat massa CL 35 dan berat massa AgCl 143, maka didapatlah hasil 0,26. Ulangi tersebut pada setiap ulangan percobaan, lalu kita cari persen CL dalam sampelnya. Untuk mencari persen CL di dalam sampel, kita menggunakan rumus massa CL per massa sampel dikali 100%. Jadi setelah kita dapat tadi massa sampel dalam berat CL yang kita dapat adalah yang pada percobaan pertama didapat 0,26 dibagi dengan 1 gram dikali dengan 100%, maka didapatlah 26%. Lalu ulangi pencarian tersebut pada ke setiap percobaan. Maka untuk akhirnya didapatlah dengan standar deviasi seperti ini. Selanjutnya adalah spekfotometri. Spekfotometri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara sampel dan energi. Dapat kita ketahui bahwa setiap materi dapat memantulkan, menyerap, dan meneruskan energi cahaya atau radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spekfotometri disebut spekfotometer. Spekfotometer adalah instrumen yang mengukur transmitan atau energi yang diteruskan atau absorban energi yang diserap oleh suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Jadi spekfotometer mengukur berapa banyak zat yang dapat menyerap atau meneruskan radiasi elektromagnetik itu tadi. Jumlah energi yang diserap atau diteruskan berbanding lurus dengan jumlah materi. Dalam hal ini disebut konsentrasi zat. Komponen-komponen yang terdapat di dalam spekfotometer adalah yang pertama sumber energi cahaya. Pada spekfotometer itu selalu atau biasa digunakan oleh orang-orang sumber cahaya, energi cahaya itu adalah lampu. Lalu ada yang namanya monokromotor. Monokromotor ini berfungsi untuk memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang kita inginkan. Lalu ada kuvet. Kuvet adalah wadah atau tempat untuk meletakkan sampel yang akan kita praktikumkan. Lalu nama selanjutnya ada detektor. Detektor ini biasanya berfungsi sebagai menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai pengukuran dan dicatat oleh kita atau recorder. Dan yang terakhir adalah amplifier. Amplifier ini biasanya berguna untuk memperkuat sinyal listrik yang menjadi sebuah bentuk yang dapat dibaca oleh sistem yang membantu kita atau seorang analisis dapat membaca hasil dari analisis yang kita lakukan. Yang terakhir adalah kromatografi kertas.
Kromatografi kertas adalah salah satu teknik di laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan suatu campuran pada kromatografi ini biasa dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam dua fase, yaitu fase stasioner dan fase gerak. Kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni, dia mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kertas kromatografi ini digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponen lainnya. Baiklah, saya lanjutkan. Pada gambar di samping ini, teman-teman dapat dilihat bahwa adanya perubahan titik dari zat-zat yang telah kita coba tersebut. Oke, pada gambar di samping ini ada 3 jenis sampel yang kita gunakan, yaitu zat 1 dan 2 merupakan senyawa standar, dan zat yang ketiga adalah sampel yang akan kita pisahkan. Dari hasil pemisahan tersebut dapat diketahui bahwa nilai F atau panjang dari titik awal sampai titik final adalah 7,5 cm, dan sementara nilai untuk sampel 1 adalah 2,7 cm, sehingga RF dari zat standar 1 dapat dihitung dengan 2/7, RF sama dengan 2,7 per 3,5, maka didapatkan hasil sama dengan 0,36. Nah, dengan cara menggunakan yang sama, kita dapat mengetahui juga RF untuk sampel yang kedua, standar yang kedua, dan RF komponen AB pada pemisahan sampel zat yang ketiga. Dari kesamaan nilai RF ini, maka dapat disimpulkan bahwa komponen A merupakan komponen standar, sementara komponen B merupakan senyawa standar dari komponen A. Yang kedua. Lalu ada sedikit cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan kromatografi kertas. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kertas Whatman nomor 1, karena itu yang kami gunakan kemarin. Lalu sampel tersebut kita teteskan pada garis dasar. Kita harus membuat garis dasarnya dulu, lalu dan kita akan membuat garis finishnya. Lalu kita akan meneteskan sampel pada kertas Whatman tersebut di garis dasar atau garis awal. Lalu kertas Whatman itu kita gantungkan pada gelas ukur. Di praktikum kami menggunakan tali rapia untuk mengikat larutan kertas Whatman tersebut agar hanya bagian ujung kertasnya saja yang menyentuh pada larutan yang berisi pelarut yang terjenuhkan oleh uap pelarut tersebut. Lalu dengan cara seperti itu, uap tersebut akan mengalir dan memisahkan antara zat sampel yang kita uji. Nah, maka dari hal itu kita harus menunggu sampai kertas Whatman tersebut nanti dia berubah warna atau menjadi sedikit lebih lembab pada garis finish atau garis finalnya. Lalu kita lihat dari percobaan itu berapa saja sampel-sampel, manakah sampel standar, manakah sampel komponen yang terpisahkan. Kita akan mengetahuinya setelah kita menunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.